Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Syurmita dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Anggota kelompok kami diantaranya saya sendiri, Rajo Safitri Anindya. Saya Kansa Cikita. Saya Khalifah Ardea. Dan saya Dita Marlina. Persamaan dasar akuntansi digambarkan sebagai aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Di sini aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau diinvestasikan entitas. Sementara liabilitas dan ekuitas adalah sumber pendanaan atas aset tersebut. Persamaan akuntansi dapat diperluas dengan memasukkan dua unsur laporan laba rugi, yakni pendapatan atau revenue atau income, dikurangi beban atau expense. Ini adalah contoh dari persamaan akuntansi yang sudah diperluas. Tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping adalah tata buku yang berdasarkan pada pemberian pengertian pasangan debit dan kredit. Tata buku berpasangan bertujuan untuk mengatasi kerumitan pencatatan, pembukuan, dan perhitungan yang kompleks akibat jumlah transaksi yang banyak dan beragam. Ini adalah contoh dari double entry bookkeeping. Tabel berikut adalah gambaran dari hubungan debit kredit untuk kelima unsur laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi yaitu suatu lingkaran proses akuntansi untuk membukukan transaksi dan kejadian selama suatu periode akuntansi tertentu sampai tersusun laporan. Selanjutnya ada transaksi dan kejadian. Transaksi adalah peristiwa keuangan yang terjadi antara dua pihak atau jual beli, pinjam meminjam, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada kejadian. Kejadian adalah peristiwa keuangan yang terjadi pada entitas sendiri, yaitu proses produksi atau pengolahan bahan baku hingga menghasilkan barang jadi, keuntungan atau kerugian atas saldo kas, valuta asing pada suatu waktu, dan lain-lain. Di sini ada beberapa bukti pendukung, contoh bukti pendukung suatu transaksi atau kejadian yang menjadi bukti dasar pembukuan. Selanjutnya ada ayat jurnal atau journal entries. Ayat jurnal atau journal entries adalah pembukuan paling dasar yang dilakukan atas suatu transaksi atau kejadian. Dalam tata buku berpasangan, jurnal dilakukan dengan mendebit dan mengkredit pasangan akun dalam keseimbangan jumlah debit dan kredit. Ini ada jenis-jenis ayat jurnal, ada ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian dilakukan ketika penutupan buku untuk memutakhirkan data atau pembukuan agar laporan keuangan dapat tersusun lebih akurat sesuai dengan keadaan untuk periode dan pada tanggal pelaporan. Kemudian ada ayat jurnal koreksi. Ayat jurnal koreksi dilakukan untuk memperbaiki sesuatu kesalahan pembukuan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada ayat jurnal penutup. Ayat jurnal ini dilakukan untuk menutup semua akun laba rugi dalam proses perhitungan laba rugi selama suatu periode tertentu. Kemudian ada ayat jurnal balik. Ayat jurnal ini dilakukan untuk mengembalikan ayat jurnal penyesuaian yang telah dilakukan ketika penutupan buku. Ayat jurnal balik
tidak mutlak perlu dilakukan dan hanya dilakukan dalam keadaan tertentu bila dipandang perlu setelah selesainya penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada buku besar atau ledger, general ledger. Ini merupakan kumpulan akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban baik berbentuk buku, kumpulan kartu, atau cetakan komputer atau komputer printout. Kemudian fungsi dan peranan dari buku besar yaitu untuk memperlihatkan saldo untuk tiap-tiap akun dan perubahan saldo pada akun-akun tersebut. Contoh, akun kas menunjukkan jumlah kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban lancar, dan akun piutang untuk usaha menunjukkan jumlah yang ada, yang diterima dari pelanggan. Kemudian, penyusunan neraca percobaan atau trial balance. Nah, neraca percobaan ini disusun dengan memindahkan masing-masing saldo semua akun besar dan semua daftar yang berkolom debit dan kredit. Jadi jumlah saldo akun di kolom debit dan kredit itu lalu masing-masing dijumlahkan, dan jumlah masing-masing kolom dan debit kredit seharusnya sama atau seimbang. Bila tidak sama atau tidak seimbang berarti ada kesalahan pembukuan atau kesalahan perhitungan. Berikut adalah contoh trial balance. Di sini dapat kita lihat dari kantor konsultan wirausaha, neraca percobaannya, itu bagian kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan kantor di debit, dan bagian utang, modal sendiri, pendapatan jasa di kredit. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya sama, yaitu 280 juta. Kemudian masuk ke fungsi ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini bertujuan supaya akun-akun nominal yakni akun pendapatan dan beban bisa diakui pada suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Menghitung perkiraan nominal atau pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode terkait. Kemudian ayat jurnal penyesuaian ini lazim dikenal adalah mengenai beban yang diakru atau accrued expenses, pendapatan yang diakru, kemudian biaya dibayar muka, pendapatan diterima di muka, penyisihan piutang tak tertagih, kemudian penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tak berwujud. Selanjutnya adalah fungsi kertas kerja atau worksheet. Lembar kerja merupakan kertas kerja yang berlajur dan merupakan media yang mempermudah penyusunan laporan keuangan. Terdapat 5 pasang lajur, yaitu 1. Neraca saldo atau trial balance, 2. Penyesuaian atau adjustment, 3. Neraca saldo setelah penyesuaian atau adjust trial balance, keempat adalah laba rugi atau income statement, kelima neraca atau balance sheet. Fungsi ayat jurnal penutup ialah merupakan tahap terakhir dalam proses akuntansi, yaitu menutup semua akun laba rugi atau akun nominal ke akun ikhtisar laba rugi. Saldo akun ikhtisar laba rugi menunjukkan laba atau rugi usaha untuk periode yang bersangkutan. Saldo laba atau rugi tersebut akhirnya ditutup dengan memindahkan ke akun ekuitas. Menutup akun pendapatan, jurnalnya adalah pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk menutup akun beban, jurnalnya ikhtisar laba rugi pada beban-beban, dan menutup ikhtisar laba rugi ke saldo laba ialah dengan menjurnal ikhtisar laba rugi pada saldo laba. Fungsi ayat jurnal balik atau reversing entries. Ayat jurnal balik ialah mengembalikan atau menghapus ayat jurnal penyesuaian setelah penutupan buku, baik dilakukan dalam hal ketika pembayaran beban di muka atau penerimaan pendapatan di muka dibukukan di akun laba rugi atau akun nominal. 2. Untuk utang beban atau tagihan pendapatan setelah penutupan buku. Selanjutnya, perhitungan dan pembukuan persediaan akhir. Terdapat 2 sistem penentuan kuantitas persediaan akhir, yaitu 1 ada sistem persediaan periodik, yaitu dinamakan sistem periodik karena untuk mengetahui berapa jumlah persediaan akhir secara periodik, pada saat penutupan buku harus dilakukan perhitungan fisik atau jumlah persediaan yang tersisa pada akhir suatu periode. Yang kedua adalah sistem persediaan perpetual,
yaitu pembukuan arus nilai persediaan baik pembelian maupun penjualan, sehingga saldo akhir persediaan dapat diketahui setiap saat dari catatan akuntansi. Perhitungan ini dilakukan untuk mencocokkan saldo buku dengan saldo fisik dalam rangka pengendalian internal. PPT ini dibuat berdasarkan sumber buku akuntansi keuangan berdasarkan SHK berbasis IFRS edisi ketiga karya Hans Kartika Hadi, Rosita Uli Sinaga, Ersa Triwahyuni, Sylvia Veronica Siregar, dan Merliana Syamsul. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya gimana ya? Oh, salah bukan. Kayaknya harus di ini dulu.